Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bu Sari selaku em, mat- dosen mata kuliah media dan pembelajaran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat salah satu video di mana isi video tersebut akan menjelaskan tentang media tiga dimensi, khususnya alat atau media tiga dimensi yang saya buat yaitu judulnya Cem Ludo, namanya Cem Ludo. Nah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ridwan dengan NIM 12020800443 dari kelas 3B Pendidikan Kimia. Untuk selanjutnya, nah, sebelum kita ke media tiga dimensi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan pembelajaran secara efisien dan efektif. Dikutip dari Munadi pada tahun 2008. Nah, dari media pembelajaran tersebut lagi-lagi yaitu media tiga dimensi. Nah, salah satu media tiga dimensi, media tiga dimensi merupakan kalau menurut Sijana pada tahun 2011 itu alat peraga yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya media pembelajaran tiga dimensi itu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan media tiga dimensi ini, yang pertama ada styrofoam, karton, kertas origami, HPS, penggaris, pulpen, pensil, cutter, lem tembak, gunting, penghapus, lem kertas, dadu, dan busur atau cetakan bulat. Nah, ini untuk prosedur pembuatan. Nah, apabila kita melihat langsung ke bentuknya gini. Jadi untuk yang pertama itu kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang kedua kita buat nama, kasih judul ya, Cem Ludo Asabasa. Nah, untuk judul ini saya buatnya di print ya di komputer lalu dicetak. Nah, selanjutnya dibuat kayak semacam amplop. Nah, amplop ini itu nanti sebagai tempat pertanyaan-pertanyaan yang diklasifikasikan sebagai ada yang bom, terus ada pertanyaan, dan ada kado. Nah, setelah itu kita buat alas. Nah, untuk alasnya ini ukurannya 20 cm x 20 cm yang terbuat dari HPS. Nah, kita juga menggunakan setelah itu tempelkan lagi itu kertas origami. Nah, kertas origami ini berukuran 13,7 kali 13,7. Nah, untuk bulatannya ini itu disesuaikan. Nah, bagaimana caranya dalam kertas origami ini supaya masuk 4 buah bentuk lingkaran ini gitu. Nah, kegunaannya ini untuk menyimpan si kalau misalnya di ludo yang lain itu kan ada semacam kayak kuda atau bentuk nanti yang sebagai alat jalannya gitu ya. Nah, nanti di sini simpannya. Nah, setelah ini itu lakukanlah sehingga membuat empat kotak ya. Nah, seperti ini. Ini kan pertama nanti ada yang warna hijau gitu ya. Nah, biru terus warna kuning. Setelah itu tempelkan pada masing-masing, lalu berilah garis jarak. Nah, jarak dari sini ke sini itu sepanjang 2,5. Lalu ini sebagai highlight ya untuk masuk ke finishnya gitu. Nah, kalau misalnya yang merah kasih merah juga, yang hijau kasih hijau juga, kuning kasih kuning, terus biru kasih biru.
Itu. Nah, selain itu ada pembuatan garis, nah kayak saya katakan arahnya gitu. Nah, ini untuk si kotak ini itu panjang kali lebarnya itu ukurannya 2,5 gitu. Nah, 2,5. Nah, setiap sisinya itu, nah ini itu terdapat 6 kotak dan dari sini ke sini juga terdapat 6 kotak gitu. Nah, ini ya untuk sebagai pertanyaannya tadi itu. Nah, untuk yang bom ini ada isi pertanyaannya, terus ada tanda tanya gitu. Terus ini kejutan. Nah, ini itu untuk apa sih? Nah, nanti ketika pembuatannya itu, nah di sini akan ada misalnya kayak tanda bom gitu ya. Nah, berarti nanti disesuaikan gitu. Lihat di amplop yang ada gambar bomnya gitu. Nah, kalau misalnya cara mainnya itu, yang pertama, buatlah 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 4 orang untuk bermain. Karena ini penerapannya dalam asam bangsa, nah ini kita coba aplikasikan di kelas. Nah, buatlah 4 kelompok, terus tentukan tempat atau warna untuk masing-masing kelompok dengan cara switch. Nah, kelompok tersebut itu 4 itu ada yang dari labu ukur, terus gelas kimia, labu Erlenmeyer, terus ada pembakar spiritus. Nah, kocok dadu bagi pemain pertama untuk bisa keluar dari tempat harus mendapatkan nama dadu. Nah, supaya bisa melangkah selanjutnya itu atau bisa keluar dari arena ini tuh kita harus mendapatkan nama dadu terlebih dahulu. Nah, ketika mendapatkan nama dadu, lakukan sekali lagi, batasnya itu 2 kali gitu. Nah, ketika menginjak gambar bom, kado, dan tanda tanya, ambillah kartu sesuai gambar dan lakukan perintahnya. Nah, bagi kelompok yang bisa mencapai finish lebih dulu, itulah pemenangnya dan berhak mendapatkan reward. Nah, kalau misalnya di kelas, kita silakan sebagai penyemangat saja gitu kepada anak didik kita. Jadi, siapa yang finish duluan, kita kasih reward. Nah, reward-nya itu bebas ya, mau dikasih apa saja. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari media 3 dimensi ini gitu. Nah, yang pertama itu menurut Mujiono pada tahun 1992, kelebihan dari media visual 3 dimensi itu yang pertama memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara pekerjaannya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan jalur suatu proses secara jelas. Nah, kalau misalnya pada Cemludo ini, jadi si anak-anak itu akan mampu atau lebih mudah lagi dalam menghafal konsep asam basa, terutama pada teori perkembangan asam basa. Nah, nanti juga di sana akan terdapat pertanyaan tentang tingkat pH, tingkat asam atau basanya gitu. Nah, kalau misalnya ada kelemahan, itu kelemahan atau kekurangannya tidak bisa menjangkau secara dalam jumlah banyak ya. Terus penyimpanannya itu memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Nah, kalau misalnya pada Cemludo ini itu yang pertama terbatas ya per kelompoknya itu cuma 4 orang. Berarti kalau misalnya ada 4 kelompok cuma 16 orang. Nah, terus penyimpanannya juga ekstra hati-hati karena ketika terkena basah ataupun lain sebagainya itu bisa rusak gitu. Terus ketika pembuatannya juga lumayan rumit, harus teliti juga gitu. Nah, terus anak tunanetra ini terbatas hanya untuk anak yang bisa melihat ataupun lain sebagainya. Mohon maaf sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin itulah dia media 3 dimensi yang saya buat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bermain ya. Dan dicoba juga di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.